Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Niatnya mau belanja, tapi malah terjepit maut tuh guys. Mesin yang harusnya tuh memudahkan hidup kita, siapa yang sangka sih tiba-tiba berubah menjadi alat eksekusi paling menyakitkan di tengah keramaian mall di sana. Mau tahu ada kisah kematian brutal apa hari ini? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Tragedi Pintu Neraka. Batalin anggapan kalian kalau di saat darurat tuh semua orang pasti bakalan saling bantu ya. Karena tragedi yang satu ini membuktikan seberapa kejinya sifat serakah manusia. Jadi begini ceritanya. Di sebuah mall yang merangkap supermarket bernama Yoqua Bolanos di Paraguay pada Agustus 2004, tiba-tiba terdengar suara ledakan dan juga kobaran api ganas yang menyambar dari arah dapur restoran. Logikanya semua orang pasti pada langsung panik dan juga mencari pintu keluar kan? Tapi masalahnya di saat ratusan pengunjung tuh sudah sampai di pintu depan lobi, pintunya nggak bisa dibuka sama sekali guys karena sengaja digembok. Nah, usut punya usut, pemilik mall ini ternyata ngasih instruksi gila lewat HT ke satpamnya buat mengunci semua pintu keluar waktu api itu mulai membesar. Alasannya, dia tuh takut teman-teman kalau pengunjung tuh pada kabur membawa barang belanjaan tanpa bayar di kasir. Literally, nyawa 464 orang ditukar sama omset supermarket coba. Aduh, gila ya. Selangkah lagi loh padahal bisa selamat mereka. Bencana lift barang. Berhubung namanya tuh lift barang, harusnya sih fungsinya memang bisa bawa barang lebih banyak daripada lift pengunjung kan? Tapi di salah satu pusat perbelanjaan di provinsi Yunnan, China, saking malesnya ngantri lift penumpang biasa, sekumpulan pengunjung tuh ngide teman-teman mencari jalan pintas memakai lift khusus barang. Mana padahal sudah ada peringatan dilarang masuk buat penumpang umum. Parahnya lagi tuh guys, lift kecil itu dijejelin sampai 20 orang alias over capacity parah. Makanya waktu liftnya tuh nyentuh lantai 4, mendadak terdengar bunyi kerak yang kenceng banget. Dan dalam sekejap, kabel utamanya itu putus dan berakhir terjun bebas ke lantai basement. Serem banget kan? Saking kencangnya tabrakan itu, struktur liftnya juga katanya hancur total loh guys. Bayangin aja, di jam 12 siang waktu mall tuh lagi rame-ramenya, malah ada kejadian kayak begini coba. Cuma sayangnya, 3 orang yang ada di dalam sana tuh meninggal dunia dan 17 lainnya mengalami luka-luka. Sayangnya, usut punya usut nih teman-teman, lift maut itu ternyata sudah 3 tahun dibiarin beroperasi tanpa maintenance sama sekali, alias servis berkala aja tidak dilakukan. Kutukan bioskop. Kalau di kasus sebelumnya kita bahas bos mall yang serakah banget, kali ini di tahun 2018, Mall Winter Cherry di Kemerovo, Rusia jadi saksi bisu horor teman-teman, murni gara-gara ulah security. Jadi begini, kebakaran itu awalnya muncul dari area main anak-anak yang penuh sama kolam busa dan juga trampolin, yaitu bahan yang gampang kebakar sebenarnya. Nah masalahnya waktu alarm kebakaran itu bunyi, saat ke bioskop pun juga mutusin buat matiin sistemnya karena dia pikir ya cuma alarm palsu ataupun kesalahan teknis doang. Alhasil, orang yang lagi pada nonton di sana tuh ya pada nggak sadar kalau ada api menjalar di sana, sampai-sampai ruangan mereka tuh sudah penuh sama asap hitam. Aduh, mana waktu pengunjung tuh sadar, pintu daruratnya juga terkunci rapat lagi. Makanya dalam sekejap 64 korban dinyatakan meninggal dunia, di mana 41 diantaranya adalah bocil-bocil yang terjebak di dalam kegelapan ya guys. Tragedi eskalator. Di tahun 2015 lalu, ibu dan juga anak yang lagi main ke mall di Chungcheong, China, gua jamin deh gak akan pernah kepikiran kalau hari itu adalah hari terakhir mereka melihat satu sama lainnya. Soalnya, kan lagi dalam mall ya harusnya aman dong. Taunya guys, dalam hitungan detik doang tuh setelah turun dari eskalator, panel besi yang mereka injak malah ambles ke bawah dong. Untungnya secara refleks, ibu bernama Xiang Luqian itu berhasil ngedorong anaknya ke depan biar nggak ikut jatuh ke bawah juga. Tapi sayangnya, nyawa si ibu berujung gak selamat dan berujung ditelan mesin eskalatornya ya. Butuh waktu lebih dari 4 jam dan juga satu tim pemadam kebakaran buat ngebuka mesin itu dan menemukan jasad si ibunya ada di mana. Dan usut punya usut, panel besi yang memang agak longgar ini memang sudah diketahui itu sama stafnya, serta setelah diservis, pekerja itu kelupaan masang teman-teman panel besinya dengan kenceng ya. Malah kalau terlihat dari CCTV-nya juga sih, karyawan ada di situ ya memang cuma berdiri ngeliatin doang kan. Bahkan sebelum si ibunya jatuh nginjak panel besinya kan.
Tragedi Black Friday. Buat kalian penggila belanja, mungkin sudah pada tahu ya kalau tiap tahun tuh bakal ada acara yang namanya Black Friday, di mana mall ataupun supermarket di Amerika sana tuh suka banting harga gila-gilaan. Nah, ternyata di tahun 2008 lalu tuh tradisi ini pernah berubah menjadi film zombie di dunia nyata loh. Kenalin, ini namanya adalah Dimitai Damore, seorang staf keamanan sementara yang memang ditugaskan buat jaga pintu masuk Walmart waktu shift subuh. Masalahnya kalau emang udah diskon tuh ya orang-orang memang pada suka gelap mata kan? Soalnya tuh guys, 2000 orang yang sudah nunggu dari subuh seperti ini bener-bener gak sabar buat rebutan TV layar datar yang dapat diskon besar banget tuh. Makanya begitu pintu dibuka sedikit di jam 5 pagi, semua pada masuk tuh, dimana pintu kaca pun juga sampai pecah berantakan guys. Nah, kebetulan Damore ini terdorong jatuh ke lantai dan di momen itu dia nggak bisa berdiri sama sekali sehingga nyawanya hilang karena keinjak ribuan orang. Lalu parahnya nih, waktu polisi itu datang buat evakuasi jasad si Damore, mereka tuh malah marah-marah karena ngerasa polisi itu mengganggu waktu belanja mereka dong. Gila kan? Empatinya emang pada kakak ada itu orang-orang ya? Teror livestream. Kejadian yang satu ini memang udah kayak dengan film sih teman-teman. Kenapa? Karena bermula dari seorang tentara bernama Sersan Jakra Pantorma yang cerita itu lagi stres banget teman-teman gara-gara terlilit sama Huta. Dia berujung ngerampok gudang senjata serta menyerbu Mall Terminal 21 Thailand pada tahun 2020 lalu. Jadi di hari Sabtu waktu mallnya itu lagi rame sama warga lokal dan juga turis, dia malah nembakin orang secara acak dong. Yang bikin merinding, Toma ini ngelakuin ini tuh sembari live streaming di Facebook coba guys. Gila kan? Gak cukup nembak random, tapi dia juga memburu pengunjung yang sembunyi di toilet, di ruang staff, sampai ada yang terjebak berjam-jam di dalam lemari pendingin supermarket juga coba tuh. Dan teror ini pun berlangsung selama 17 jam teman-teman, dimana pasukan khusus militer Thailand nih berakhir berhasil menyerbu masuk dan juga melumpuhkan si pelaku secara permanen ya. Horor Sabtu sore. Di pertengahan April 2024 lalu, tiba-tiba ada seorang pria yang ngeluarin pisau berburu raksasa dan juga mulai ngejar pengunjung secara beringas di tengah keramaian mall di Sydney sana, teman-teman. Suasana jelas langsung chaos parah lah. Ratusan orang lari kocar-kacir sembari teriak histeris, sementara para staf toko buru-buru narik pengunjung acak ke dalam store buat ngunci rolling door mereka rapat-rapat ya. Teror mengerikan ini pun juga memakan 6 korban jiwa, termasuk seorang ibu luar biasa yang tewas tertusuk demi menjadi tameng untuk bayi perempuannya yang masih berumur 9 bulan. Beruntungnya, mimpi buruk ini nggak berlangsung lebih lama ya berkat aksi heroik seorang polwan yang memang kebetulan tuh lagi patroli sendirian di dekat lokasinya. Ya untuk motifnya apa ataupun identitas lengkapnya siapa sampai sekarang nggak pernah diungkap ke publik sih guys. Tragedi plafon palsu. Kejadian ini horor banget sih guys kalau bisa gue bilang. Di akhir tahun 2019 lalu, ada dua pekerja bernama Sun Lee 35 tahun nih dan juga Chandru yang berusia 22 tahun yang mendapat tugas untuk mengganti banner iklan di lantai 4 BM Habitat Mall yang ada di India ya. Menurut mereka sebenarnya udah wanti-wanti banget tuh, jangan pernah nginjak plafon palsu, itu gak bakal kuat buat nahan beban kalian. Ya entah mereka tuh memang keras kepala atau pengen buru-buru kelar, mereka tuh malah coba guys untuk berjalan di atas plafon Gibson ini yang sebenarnya tuh fungsinya memang cuma buat pajangan estetika doang. Makanya hasilnya bisa ditebak. Krek! Plafon itu jebol seketika dan juga mereka berdua terjun bebas sejauh 12 meter ke lantai Ubin Mall di sana. Ya meskipun sempat sadar beberapa menit di lantai sambil disaksin pengunjung mall yang histeris ketakutan, nyawa mereka berdua akhirnya melayang tuh guys sebelum sempat sampai di rumah sakit ya. Lift barang Margo City. Berikutnya datang dari Indonesia nih guys, atau lebih tepatnya di Depok ya. Jadi ceritanya, waktu pengunjung tuh lagi asik nge-mall di Margo City atau mall kebanyakannya warga Depok, mereka tuh tiba-tiba dibuat ketakutan banget karena ngedengar suara dentuman kencang seakan-akan ada bom di dalam mallnya. Saking dahsyatnya dentuman itu guys, sebagian tembok tuh pada hancur, lalu plafon ambrol berantakan dan sebuah lift barang literally terlepas dari jalurnya lalu terjun bebas dari lantai 3 ke lantai 1. Nah, tapi usut punya usut, suara itu bukanlah ulah teroris, melainkan karena ada kebocoran gas yang kekumpul di satu ruangan.
Dan sayangnya terdapat satu karyawan yang tewas tertimpa reruntuhan bangunan serta belasan orang yang mengalami luka-luka juga. Mobil jatuh dari atap. Tahun lalu, pengunjung Mall Miraflores di Guatemala dibuat shock banget tuh guys karena ada mobil jatuh dari langit-langit dong. Pasti bukan ini kan yang kalian bayangin waktu doa ke Tuhan minta rezeki jatuh dari langit. Ya setelah diteliti juga nih teman-teman, ternyata mobil yang tadinya tuh ada di area parkir itu mendadak menembus pagar pembatas dan melewati 4 lantai. Coba bayangin tuh sebelum akhirnya mendarat di tengah mallnya. Akibat kejadian ini, seorang pekerja mall tewas ketimpa mobilnya tuh guys, sedangkan pengemudinya malah selamat. Gila ya, dari kejadian ini seakan-akan kita tuh dikasih tahu ya kalau maut tuh sebenarnya bisa datang dari mana aja sih guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.